eh, yang dimana pada kali ini kita akan mengusung tema eh, Meet the Expert ya untuk critical management of dyslipidemia dan hipertensi update. Terima kasih kepada narasumber guru besar kami Profesor Dr. Idrus Alwi SPPD KKV. Terima kasih ya Prof. Terima kasih kepada narasumber kedua kami, Dr. Budiman, SPD KEMD. Terima kasih Dr. Budiman untuk bisa sharing ilmu pada hari ini dan juga moderator Dr. Anugrah Aini, SPD. Dr. Iin, terima kasih yang selalu eh, menggawangi ya semua webinar kita. Dan eh, Rumah Sakit Permata Cibubur selalu berpartisipasi untuk dapat meningkatkan pengetahuan kepada teman-teman sejauh semua dan kami harap Rumah Sakit Permata Cibubur dapat menjadi rujukan teman-teman sejawat untuk dapat berkonsultasi dengan kami. Senang rasanya acara ini dapat disupport oleh PT Ebet Indonesia. Terima kasih untuk supportnya. Eh, untuk hari ini semua bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman sejawat dapat mendapatkan pengetahuan yang baru dari para guru besar kami dan narasumber yang hari ini memaparkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Mira atas kata sambutannya yang sangat inspiratif. Terima kasih, Dok. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber yang luar biasa. Nantinya, pemaparan materi akan dipandu oleh moderator kita yang tak kalah hebatnya, yaitu Dr. Anugrahini, spesialis penyakit dalam. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari moderator kita hari ini. Baik, Dr. Anugrahini, spesialis penyakit dalam. Beliau menamatkan sarjana kedokteran di FKUI pada tahun 1998 dan menyelesaikan program spesialis penyakit dalam di FKUI pada tahun 2013, lalu mengambil course hemodialysis di FKUI pada tahun 2013. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Adiaksa dan Rumah Sakit Permata Cibubur. Izinkan saya menyapa kepada Dr. Anugrahini, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Iin. Selamat pagi, Dokter Ruby. Iya, apa kabar, dokter? Ya, baik, Alhamdulillah. Terima kasih Masya Allah. atas kenalannya dan telah Untuk membuka itu, acara ini dengan baik. terima kasih, dokter. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dokter Iin sebagai moderator untuk memandu jalannya sesi ilmiah pada pagi hari ini. Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Yang terhormat, Guru Besar, Dokter, Senior, dan sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Profesor, dan Dokter semua. Perkenalkan saya, Iin Anugrahini, spesialis penyakit dalam. Senang sekali pagi ini dapat bertemu dengan sejawat sekalian di acara webinar kedokteran kolaborasi antara Rumah Sakit Permata Cibubur dan PT Ebet. Kami haturkan terima kasih banyak atas supportnya. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada guru besar kami, Profesor Dr. Idrus Awi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Selamat pagi, Prof. Baik, mungkin belum dibuka. Selamat Ya, pagi. pagi, Prof. Selamat pagi, sehat selalu. Masya Terima Allah, kasih. luar biasa, Prof. Ya, selalu fresh dan inspiring buat kita semua. Baik. Kemudian ada Dokter Budiman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Iya, selamat Dokter, pagi. dokter, Iya. pagi ini udah pingpong ya, dok? Terpaksa libur. Oh iya. Baik, dokter, senang sekali. Rasanya kami dapat jumpa dengan Profesor Idrus dan Dokter Budiman yang luar biasa. Dan kami ucapkan sebelumnya terima kasih banyak atas berkenannya untuk sharing ilmu buat kita semua. Sejawat sekalian, webinar pagi ini berjudul Critical Management of Dyslipidemia and Hypertension Update,
yang akan membahas tentang tata laksana dislipidemia pada pasien diabetes yang beresiko tinggi mengalami komplikasi kardiovaskuler serta tata laksana hipertensi terkini dengan obat golongan kalsium channel blocker yang terbaru. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia, dan salah satu faktor risiko yang bisa dimodifikasi adalah penanganan dislipidemia pada penyandang diabetes dan hipertensi dengan terapi terkini yang mempunyai profil dan outcome yang lebih baik. Ini semua nantinya akan dibahas lebih detail oleh narasumber kita yang tentunya sudah sangat ahli di bidang ini, yaitu di sesi pertama akan ada nanti Dr. Budiman yang akan membawakan materi Critical Management of Dyslipidemia for Diabetic and High Risk Patient, dan dilanjutkan di sesi kedua, kita akan sama-sama mendengarkan update hipertensi dari guru besar kebanggaan Indonesia, yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi, yang berjudul New CCB with Unique Mechanism for Better Blood Pressure Outcome. Masing-masing narasumber akan berbicara selama 30 menit, dan sesi ketiga nanti tentunya akan ada diskusi yang pastinya akan seru selama kurang lebih 30 menit juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan memasuki sesi presentasi pertama. Izinkan saya membacakan sekilas kurikulum vitae dari pembicara pertama kita. Baik, yaitu Dr. Budiman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolic disease, konsultan endokrin metabolic diabetes, FINASIB. Beliau merupakan alumni dari FKUI sejak mulai Fakultas Kedokteran, spesialis penyakit dalam hingga meraih gelar S3 doktor di tahun 2008. Beliau aktif di organisasi PAPDI dan Perkeni, dan saat ini beliau merupakan konsultan endokrin di RCM dan setiap hari berpraktek di Rumah Sakit Permata Cibubur. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilahkan Dr. Budiman yang akan membawakan topik Critical Management of Dyslipidemia for Diabetic and High Risk Patient. Ya, sudah siap Dr. Budiman? Waktu Baik, kami persilakan 30 menit, Dok. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih atas kesempatannya saya berbicara di acara pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mira yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada pagi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada PT Albert yang telah menjadi mitra dalam webinar pada pagi hari ini. Baik, saya mohon slide-nya di-share dari rumah sakit saja. Silakan. Baik. Baik, saya di Masih di mute, Dokter? Dokter Budiman, izin. Speakernya masih mute. Oh, masih mau mute, maaf. Iya, Dokter. Oh, dari tadi Silakan, masih Dok. mute ya, maaf Ya, ya. ya. Baik, baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Permata Cibubur, Dr. Mira, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbicara pada Izin, Dokter. Suaranya tidak terdengar.
Iya, mohon maaf pada para audiens, mungkin sinyal dari Dokter Budiman ini mengalami gangguan. Ya memang di rumah. Baik, dokter, izin mohon dibuka speakernya, dok. Tadi gangguan ya di rumah sakit Ya, ya? betul. Oh, Tidak ada suaranya dan tadi sempat terputus, dok. ya. Ya, Baik, saya mohon dijalankan slide-nya, silakan. ya. Baik, dok, sudah terlihat ya. Kita mulai lagi Sudah, ya, dok. sudah. Ya, Ya. Bismillah. Baik, slide selanjutnya. Suaranya, dok. Izin, dok. Sudah, saya nggak kedengeran ya? Iya, dok. Halo? Dokter kedengeran sekarang? Silakan, dok. Saya kedengaran suara Dokter Anugrah ini, suara saya nggak kedengeran. Ya, mungkin dimulai, dok. Baik, saya diberi judul Critical Management of Dyslipidemia for Diabetic and High Risk Patient. Slide selanjutnya bisa ditampilkan. Slide-nya belum ganti ya, Sudah di slide kedua, dok. tapi maksudnya ini masih kecil tampilan di sayanya. Kalau di kami sudah slideshow, dok. Izin. Sebentar, sebentar. Oke, oke, Ya, oke, baik, baik. Pak. Ya, Nah, jadi ini ada beban yang sangat berat ya tentang masalah kardiovaskuler ya di Asia Pasifik ya. Jadi penyakit kardiovaskuler itu menyebabkan penyebab kematian yang sangat besar di negara-negara Asia ya. Kira-kira 18,6 juta pasien dengan kardiovaskuler meninggal pada tahun 2019 ya. Nah, yang 58% ini terjadi di Asia. Nah, kemudian kematian di Asia ini ya, ini terjadi 3,6 juta ya pada penyakit yang karena kardiovaskuler. Kemudian ternyata yang 37%-nya itu pasiennya ini menderita metabolic syndrome ya. Ini terutama di Asia Pacific region. Dan ternyata pasien dengan metabolic syndrome ini akan meningkatkan kejadian outcome kardiovaskuler itu sampai 2 kali lipat. Kemudian 30% pasien itu di Southeast Asia ternyata mengalami dyslipidemia. Dan lebih mencengangkan lagi, itu ternyata di Korea 3 dari 10 pasien yang dewasa yang umurnya di atas 30 tahun ternyata mempunyai metabolic syndrome. Ya, ini berbeda kalau kita lihat film Korea ya, orangnya langsing-langsing. Baik. Nah, ini gambaran tentang aterogenic dyslipidemia, yaitu adalah gambaran daripada lemak pada pasien yang high risk. Di sini kita lihat bahwa ada lipid triad, jadi segitiga lipid ya, di mana ada HDL yang rendah, kemudian ada peningkatan dari trigliserida, dan kemudian adanya small dense LDL-C. Nah, atherogenic dyslipidemia adalah suatu kejadian yang multifaktorial ya, dan dikarakteristik dengan adanya peningkatan daripada apolipoprotein B, kemudian adanya large triglyceride,
peningkatan daripada VLDL. Juga ternyata memang ada penurunan daripada small HDL. Nah, kita lihat, ini ada high risk pasien definisi menurut AACE atau ACE. Ya, jadi pasien ini ada major atherosclerotic cardiovascular disease risk factor, ya. Ini kita bagi sebagai major risk factor, kemudian additional risk factor atau non additional risk factor, ya. Nah, yang major ini meliputi umur yang tua, kemudian peningkatan total serum kolesterol, peningkatan HDL kolesterol, peningkatan LDL, kemudian low HDL, kemudian adanya diabetes mellitus, kemudian adanya hipertensi, kemudian adanya chronic kidney disease, kemudian adanya cigarette smoking, dan kemudian adanya family history dari ASCVD. Nah, yang faktor adisionalnya itu adanya obesity, adanya family history of hyperlipidemia, kemudian peningkatan small dense LDL, kemudian peningkatan daripada LDL, kemudian peningkatan dari fasting atau postprandial, kemudian adanya hipertriglyceridemia, adanya PCOS, dan adanya dyslipidemia. Nah, yang non-tradisional ini adalah peningkatan dari lipoprotein, kemudian peningkatan dari clotting factor, peningkatan daripada inflammatory marker, kemudian peningkatan daripada homocysteine, friction, kemudian peningkatan uric acid, dan kemudian peningkatan dari triglycerides. Ya. Nah, kemudian kita ini ada tabel daripada ICBD risk categories dan treatment goal. Jadi kategorinya kita akan bagi sebagai extreme risk, kemudian very high risk, kemudian moderate risk, dan low risk, ya. Nah, ini masing-masing nanti targetnya berbeda-beda, ya. Kalau dia extreme risk, kita lihat ya, kalau targetnya ada LDL, ada non-HDL, ada ApoB, dan ada yang triglycerid. Pada umumnya kalau triglycerid sama ya, targetnya ini di bawah 150. Kemudian yang ApoB ini sekitar 70 sampai 90. Nah, kalau yang LDL-C, LDL kolesterol, kita lihat pada yang extreme risk, targetnya adalah di bawah 55. Kemudian pada yang very high risk targetnya di bawah 70, yang high risk di bawah 100. Kemudian yang moderate risk juga di bawah 100, dan yang low risk ini masih di bawah 130. Nah, kita lihat bagaimana kategori pada pasien yang mengalami diabetes tipe 2. Ya. Pada diabetes tipe 2, cardiovascular yang kategorinya adalah kalau very high risk adalah pasien dengan diabetes tipe 2, yaitu yang clinically established ASCVD atau severe target organ damage atau sudah mengalami 10 tahun penyakit CVD, ya, dengan risiko lebih dari 20%. Kemudian yang high risk adalah pasien dengan DM tipe 2, ya, kemudian pasien yang dengan 10 year CVD risk 10 atau sampai 20% menggunakan skor 2 diabetes. Kemudian yang moderate adalah pasien DM tipe 2, ya. Kemudian yang 10 year CVD risk ini 5 sampai 10, ya, using score 2 diabetes. Nah, kalau yang low risk ini pasien diabetes tipe 2, ya, tapi tidak full yang very high risk, ya, dengan kriterianya dengan 10 year CVD risk-nya antara kurang dari 5% dengan skor 2 diabetes. Nah, statin tetap merupakan gold standar untuk menurunkan LDL-C, ya. Di mana setiap penurunan daripada LDL-C 1 milimol per liter ternyata akan berasosiasi dengan penurunan 22% daripada
major valvular event, kemudian penurunan 14% daripada vascular mortality, dan penurunan 10% pada all-cause mortality. Nah, bagaimana absolute risk reduction pada pasien dengan penggunaan statin? Ternyata akan terjadi penurunan 0,8% untuk semua kasus kematian, kemudian juga penurunan sampai 1,3% untuk myocard infarct, dan penurunan untuk stroke sampai 0,4%. Nah, kita lihat ya, meskipun seseorang sudah diberi statin, ternyata masih ada residual risk, di mana kita lihat residual risk-nya pada penelitian 4S ini sampai masih 19, kemudian yang lain-lainnya juga, ini yang gambar yang biru muda menggambarkan adalah residual risk-nya. Jadi residual risk-nya tetap tinggi. Nah, kita lihat bagaimana residual risk pada pasien diabetes dibanding yang non-diabetes. Ternyata residual risk yang terjadi pada pasien diabetes adalah tetap lebih tinggi daripada residual risk yang pasien yang no diabetes. Nah, kita explore tentang komponen lipid pada LDL-C. Kita tahu bahwa lipid ini ada kilomikron, ada VLDL, ada IDL, ada LDL, ada lipoprotein A, dan ada HDL. Kita lihat bahwa ukurannya memang kilomikron paling besar, kemudian di bawahnya VLDL, ya, kemudian IDL, terus ke sini, dan HDL yang paling kecil. Dan komponennya sebenarnya utamanya adalah trigliserida dan kolesterol ester. Dan yang disebut sebagai non-HDL kolesterol adalah kolesterol total dikurangi yang HDL. Nah, bagaimana patofisiologi daripada triglyceride rich lipoprotein untuk terjadinya suatu aterosklerosis? Kita lihat dari gambar ini bahwa triglyceride rich lipoprotein akan di metabolisme oleh lipoprotein lipase, dan ini akan menghasilkan TRL remnant. Nah, TRL remnant ini akan berpenetrasi ke dalam intima, ya, dan kemudian dari intima ini TRL remnant ini akan diambil oleh makrofag, ya, oleh makrofag, kemudian akan membentuk foam cell, ya, di tunika intimanya. Nah, kemudian ini membentuk plaque formation dan akan berkembang terus. Nah, bagaimana kalau dia setelah di metabolisme oleh lipoprotein lipase, ini akan terjadi suatu lipolytic products. Lipolytic products ini akan menyebabkan suatu inflamasi, mempengaruhi koagulasi, dan juga akan menyebabkan endotel disfungsi. Nah, yang tiga ini akan menyebabkan aktivasi dari platelet, ya. Nah, karena aktivasi dari platelet akan terjadi juga suatu agregasi, dan ini mempengaruhi monosit, ya. Monosit akan beradesi dan akan beraktivasi, dan ini juga akan ditangkap di makrofag, dan kemudian ini akan memperbesar terjadinya foam cell dan plaque formation. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa non-HDL adalah suatu marker yang baru yang sangat menjanjikan, di mana sebenarnya non-HDL-C adalah total kolesterol dikurangi HDL kolesterol, ya. Dan ini memang kenaikan daripada non-HDL kolesterol itu sangat berpengaruh terhadap cardiovascular event. Nah, kita lihat bahwa menurut ESC tahun 2023, ya, rekomendasi terhadap dislipidemia adalah bahwa tentang targetnya, ya, kalau pada pasien dengan moderate risk kardiovaskuler itu LDL-C-nya itu di bawah
100 ya. Jadi rekomendasi 1A ya. Nah, pada pasien yang high risk ya, high risk, LDL targetnya adalah di bawah 70. Ya, ini juga rekomendasi 1A. Kemudian pada pasien dengan very high risk ya, itu target LDL-nya adalah 55. Nah, pada pasien dengan DM tipe 2 dengan secondary goal daripada non HDL adalah kurang daripada 85 ya pada yang very high risk, kemudian yang high risk adalah kurang dari 100. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa obat-obat yang dapat menurunkan lipid lowering drugs ya, menurunkan kolesterol. Ini kalau kemampuannya low atau medium, ini HMG-CoA reduktase inhibitor ya, ini pemakaian sekali sehari, kemampuannya untuk menurunkan LDL-C itu adalah 30%. Kalau high intensity ya, ini biasanya adalah atorvastatin dan rosuvastatin yang sehari sekali. Ini kemampuan menurunkan LDL-nya dia 50%. Ya, dia juga bisa menurunkan triglycerida sampai 40%. Kemudian ada ini ezetimibe, ini adalah obat yang baru ya. Ini NPCL11 inhibition. Ini pemakaiannya sekali sehari, turunnya sampai 24%. Kemudian ini evolocumab, ini PCKS9 inhibition, ini pemakaiannya 2 kali, ya turunnya sampai 60%. Dan alirocumab juga turunnya sampai 60%. Yang beredar di Indonesia sepertinya yang evolocumab dengan merek Repatha kalau nggak salah. Nah, kemudian Fibrax ini juga bisa menurunkan LDL kolesterol itu sampai 20%. Tapi kalau golongan fibrat, dia akan bisa menurunkan trigliserida sampai 50% dan juga menurunkan MIS sampai 10%. Kemudian eicosapent etil ini untuk menurunkan trigliserid ya, kemampuannya, tapi untuk menurunkan LDL-nya hanya 6% dan untuk trigliseridnya hanya 20%. Nah, ini adalah guideline dari European Societal Cardiology ya. Ini mereka mengatakan bahwa statin adalah direkomendasikan bersama untuk menurunkan cardiovascular risk ya pada pasien-pasien yang mengalami hipertrigliceridemia, yaitu yang di atas 200. Artinya meskipun dengan CVD risk, dengan trigliserida di atas 200, statin tetap menjadi pilihan yang pertama. Ini kelasnya 1A. Nah, pada pasien di mana LDL goal-nya sudah tercapai ya, tetapi trigliseridnya masih di atas 200, maka kita bisa memberikan fenofibrat atau besafibrat. Nah, ini rekomendasinya 2B ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang trigliseridnya lebih dari 135 ya, pada pasien yang menerima statin dan juga lifestyle modification, tetapi trigliseridnya masih di atas 135, kita bisa memberikan PUFA, yaitu eicosapent etil dengan 2 kali 2 gram. Nah, bagaimana panduan dislipidemia dari Perkeni? Nah, pada pasien dengan risiko tinggi yang telah mendapatkan terapi statin, namun kadar trigliserida masih di atas 200, maka dapat diberikan pertimbangan pemberian statin. Nah, ini pada pasien yang mencapai
untuk mencapai 0 HDL goal dengan antara statin monoterapi dibandingkan dengan fibrat ya. Ternyata kalau perbandingannya statin dengan fibrat ini untuk menurunkan non HDL ya ini masih lebih baik pada pemberian yang dengan fibrat dibanding yang kombinasi dengan fibrat dibanding dengan statin yang monoterapi. Nah, kita lihat pada exit trial ini, kita lihat bahwa secara keseluruhan, ya, fenofibrate ini lebih baik penurunan all cause ininya sampai 26%. Kemudian bagaimana kombinasi ini bisa menurunkan low HDL-C ataupun high TG sampai 36%. Nah, pada kasus ini, di mana bagaimana kombinasi ini statin dan fenofibrate untuk retinopati. Di sini terlihat bahwa kombinasi ini akan lebih baik ya daripada pemberian hanya statin. Kemudian bagaimana insiden untuk MACE ya. Untuk MACE juga ini akan dibandingkan dengan omega 3 ini fenofibrate itu akan lebih baik menurunkannya sampai 21%. Nah, dalam suatu analisis retrospektif ya, itu ternyata kejadian daripada rhabdomyolysis itu kejadiannya pada yang kombinasi antara gemfibrosil dengan statin ini akan terjadi 15 kali lebih tinggi dibanding kalau kita melakukan pemberian obat kombinasi antaranya fenofibrate dan statin ya. Kemudian kenapa terjadi demikian? Karena gemfibrosil tidak hanya menghambat in vitro glucuronidase dari statin di hepatosit, ya, tetapi juga akan meningkatkan kadar dari lovastatin, pravastatin, dan simvastatin. Nah, ini suatu meta-analisis dari keamanan dari pemberian kombinasi statin dan fenofibrate pada pasien yang hiperlipidemia, dan ternyata statin monoterapi ini ya adalah pembeliannya kalau kita gabung dibanding dengan statin plus fenofibrate, maka ternyata miopatinya ini tetap tidak artinya yang kombinasi ini tetap bisa ditolerasi dengan baik dibanding dengan statin monoterapi. Nah, kita lihat bahwa perbandingan formulasi daripada fenofibrate. Jadi fenofibrate ini yang 145 ini adalah suatu fenofibrate yang nanoteknologi ya, yang bisa diserap dengan baik tanpa makanan. Jadi yang mula-mula ini fenofibrate ini yang 300 mili itu yang non micronized, kemudian diciptakan fenofibrate yang 160 ini micronized ya. Kemudian yang terakhir yang nanopartikel ini fenofibrate-nya yang 145 mg ya. Jadi pada yang fenofibrate awalnya dia akan diabsorpsi maksimal bisa ada kalau ada makanan. Sedangkan pada pasien yang mengalami dislipidemia, biasanya kita akan menurunkan makanan atau membatasi makanan yang terutama yang mengandung lemak. Nah, kita lihat bahwa ini perbandingan antara dengan makanan dan tanpa makanan pada fenofibrate yang 160 mg ya.
di sini terlihat bahwa dengan makan ini penyerapannya akan tinggi ya, kemudian akan menurun lagi. Jadi kalau tanpa makan penyerapannya akan kurang baik. Nah, bagaimana dengan fenovibrat yang 145 mg? Ternyata yang 145 mg antara memberikan bersama makan dan tanpa makan ini penyerapannya hampir mirip. Nah, jadi pasien ya yang diberikan fenovibrat 160 mg dan fenovibrat yang 145 mg ternyata untuk mencapai NCEP targetnya ini adalah lebih baik yang fenovibrat yang 145 mg. Dia mencapai target sampai 70%, sedangkan yang fenovibrat yang 160 hanya 59%. Ya, saya kira ini sama dengan yang tadi. Nah, jadi memang di sini terlihat bahwa memang fenovibrat ini menurunkan kardiovaskular event ya jika dipakai dalam waktu yang lama ya, dan juga akan menyebabkan efek yang baik terhadap mikro dan makrovaskuler. Di sini kita lihat bahwa untuk CVD mortality dan major coronary heart disease ini memang ini dia lebih baik ya. Nah, ini ada suatu cardiovascular risk calculator ya. Nanti sejawat sekalian bisa coba untuk hitung risknya di sini ya, bisa di scan. Nah, sebagai summary ya, statin adalah tetap merupakan lini pertama untuk menurunkan LDL kolesterol, tetapi mempunyai efek yang rendah terhadap VLDL, trigliserid dan trigliserid dibanding dengan LDL. Jika non-HDL level tetap tinggi, yaitu lebih dari 30 di atas LDL goal, ya, pada pasien yang telah mendapat statin, ya, maka risiko dari kardiovaskuler akan bisa meningkat 70% lebih tinggi, ya. Nah, maka pada yang keadaan begini, kombinasi terapi ini akan bisa menurunkan, ya, risiko fatal dan non fatal CVD, dan fibrat adalah satu-satunya fibrat yang bisa aman untuk dikombinasi dengan semua statin dan juga dengan free fatty acid ya. Kemudian pada eclipse steroid juga telah dilihat bahwa fibrat ini mempunyai efek yang baik ya untuk metabolic syndrome. Kemudian nanoteknologi bisa memperbaiki performance daripada fibrat ya. Untuk fibrat itu bisa dikonsumsi kapan saja, artinya baik dengan makan maupun tanpa makan ya. Jadi dan fibrat yang fenovibrat yang 145 mg ini mempunyai efek yang lebih baik daripada fenovibrat yang 160 mg. Demikian Dr. Anugrahini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Budiman atas paparannya yang luar biasa detail dan komprehensif tentang tata laksana dislipidemia pada pasien diabetes, fokus pada peran non-HDL kolesterol dengan fenovibrat. Terima kasih dok, izin berkenan nanti kita ketemu lagi di sesi diskusi ya dok. Siap. Ya. Baik, sejawat sekalian, materi selanjutnya ini yang sangat ditunggu-tunggu yaitu hypertension update, the new CCB with unique mechanism for blood pressure outcome yang akan dibawakan oleh Prof. Idrus. Izinkan saya membacakan sekilas CV dari beliau.
Ya, slide CV dari Prof. Idrus. Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler financing, FACC, FSC, HubSpeak. Beliau mengawali karir dari FKUI sejak tahun 1980 dan spesialis penyakit dalam di tahun 96. Beliau menjadi konsultan kardiovaskuler di tahun 2001 dan S3 doktor di tahun 2006, serta pencapaian tertinggi beliau menjadi guru besar di tahun 2012, di samping mengikuti berbagai fellowship di seluruh mancanegara. Saat ini beliau bisa ditemui di RSCM sebagai guru besar dan konsultan kardiovaskuler dan menjabat sebagai kepala cath lab di Rumah Sakit Permata Cibubur. Baik, Prof. Idrus akan membawakan materi tentang New CCB with Unique Mechanism for Better Blood Pressure Outcome. Kepada Prof. Idrus. Silakan, Baik, Prof. terima kasih pada moderator Dr. Anugrahini, spesialis penyakit dalam yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Tinggal slideshow. Baik, Baik. pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Rumah Sakit Permata Cibubur dan juga PT Ebert Indonesia yang telah mengundang saya untuk bisa sharing mengenai hipertensi pada pagi hari ini. Yang saya hormati para senior dan sejawat sekalian, hari ini saya diminta membawakan topik mengenai hipertensi, yaitu tentang update hipertensi, dan kita akan mendiskusikan mengenai calcium channel blocker yang relatif baru yang dikaitkan dengan outcome kardiovaskular dan juga outcome terhadap pengendalian tekanan darah. Sejawat sekalian, hipertensi merupakan faktor risiko yang sering kita jumpai di dalam praktek kita sehari-hari, dan sampai saat ini hipertensi masih merupakan faktor risiko yang sangat penting yang berkontribusi terhadap risiko penyakit kardiovaskular dan memberikan sumbangsih untuk morbiditas dan mortalitas di dunia. Data di sini menunjukkan bahwa angka hipertensi terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi pada usia lanjut dan juga perubahan lifestyle di masyarakat. Pola makan yang kebarat-baratan dan juga tingginya intake garam. Kita lihat di sini bahwa populasi di Asia itu memberikan kontribusi lebih dari 40% dari populasi hipertensi di dunia. Kita lihat di sini range-nya, prevalensinya 12 sampai 45%. Kemudian hanya sekitar 30 sampai 70% itu yang diobati, ya. Jadi sekitar 50-an%, dan sekitar hanya separuh ini yang terkendali tensinya. Jadi ini merupakan suatu tantangan di bidang kardiovaskular. Jawab sekalian, bagaimana dengan data di Indonesia? Kita punya data Riskesdas. Itu kita lihat di sini, Riskesdas tahun 2018 dan juga survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia itu sekitar 30-an%. Saya kira ini cukup tinggi pada populasi di Asia. Kita lihat di sini rata-ratanya untuk Indonesia, untuk data Riskesdas sekitar 34,1%. Kemudian kita lihat data survei kesehatan Indonesia tahun 2023 sekitar 30,8%. Kita lihat juga data di Jakarta, ini sekitar kurang lebih sama, sekitar 30-an%. Jawab sekalian, perjalanan dari berbagai risk factor, termasuk hipertensi, ini merupakan suatu cardiovascular continuum sampai terjadinya target organ damage. Kita lihat di sini sebagai contoh perjalanan dari aterosklerosis,
dari berbagai risk factor, dislipidemia, hipertensi, diabetes, merokok, dan seterusnya, ini dikaitkan dengan risiko terjadinya aterosklerosis sampai terjadinya kematian. Demikian juga perjalanan untuk terjadinya chronic kidney disease sampai terjadinya end stage renal disease. Ini merupakan suatu cardiovascular continuum dan upaya kita adalah menghambat pada hulu daripada berbagai risk factor tersebut. Jemaat sekalian, kita lihat di sini bahwa peningkatan tekanan darah itu dikaitkan dengan mortalitas kardiovaskular. Jadi ini ada data yang menarik, suatu meta-analysis ini dari Sarah Lewington dan kawan-kawan yang meneliti kaitan antara hipertensi dengan risiko mortalitas vaskular. Kita lihat di sini kalau ada peningkatan tekanan darah 20 mm merkuri untuk sistolik dan peningkatan tekanan darah diastolik 10 mm merkuri akan dikaitkan dengan mortalitas 2 kali lebih besar untuk terjadinya risiko stroke, ischemic heart disease, dan penyakit vaskular lain. Dan ini sudah dimulai dari sejak tensi 115 ke atas dan diastol 75 ke atas. Dan bagaimana dengan upaya menurunkan tekanan darah? Ini adalah suatu meta-analisis dari Etihad dan kawan-kawan yang menunjukkan kepada kita kalau kita bisa menurunkan tekanan darah sistolik 10 mm merkuri, maka kita dapat mendapatkan benefit dalam menurunkan all-cause mortality 13%. Penyakit jantung koroner bisa ditekan 17%. Dan yang cukup tinggi di sini adalah risk untuk penurunan stroke dan heart failure itu dapat diturunkan 27 sampai 28%. Termasuk juga risiko renal failure yang bisa ditekan sampai 5%. Jadi sekali lagi kalau kita bisa menurunkan tekanan darah, maka kita bisa memberikan proteksi terhadap target organ damage. Jauh sekalian, kalau kita mengobati hipertensi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah pasien hipertensi kita ini sudah mempunyai risk factor atau tidak? Umumnya sudah mempunyai berbagai risk factor. Kemudian yang kedua, apakah pasien hipertensi kita ini sudah ada hypertension mediated organ damage, seperti adanya coronary kidney disease, atau sudah ada established cardiovascular disease, ya. Kita lihat di sini, ini ada yang garis yang horizontal, ini menunjukkan grade, kemudian garis vertikal, ini menunjukkan risk factor atau target organ damage, dan kita bisa melihat stratifikasi risiko di sini. Sebagai contoh di sini, kalau pasien hipertensi kita ini misalnya grade 1, 140 sampai 159 sistolik, diastolik 90 sampai 99, tetapi dia tidak ada risk factor, dia masuk low risk. Tetapi begitu dia tensinya sudah naik 160 ke atas grade 2, maka walaupun dia tidak ada risk factor, dia sudah masuk moderate risk. Sebaliknya, kalau dia sudah ada established cardiovascular disease, berapapun level tekanan darahnya, dia sudah masuk very high risk. Jadi penting sekali, berdasarkan risiko ini kita akan membuat suatu strategi yang lebih agresif, tergantung seberapa berat risiko daripada pasien hipertensi kita. Sejawat sekalian, tentunya dalam mengobati pasien dengan hipertensi, kita tidak boleh melupakan lifestyle modification, mengubah gaya hidup, yaitu kalau orangnya gemuk, kita upayakan turunkan berat badannya, ya. Kemudian intervensi diet, tentunya mengurangi garam, konsumsi garam, ya, banyak sayur dan buah. Kemudian rajin olahraga, ya, 5 kali seminggu, dan juga menghindari rokok maupun alkohol. Jauh sekalian, di sini kita bisa melihat ada rekomendasi dari European Society of Hypertension, saya kira ini yang paling baru, tahun 2023, yang menunjukkan kepada kita beberapa pilihan daripada obat-obat antihipertensi. Kita lihat di sini ada ACE inhibitor atau ARB, angiotensin receptor blocker, kemudian ada calcium channel blocker, ada diuretik, dan juga ada beta blocker. Masing-masing berperan, dan kita lihat di sini yang garis yang level biru tebal ini adalah beberapa terapi kombinasi yang dianjurkan.
Jadi kita bisa kombinasi ACE inhibitor atau ARB dengan calcium channel blocker, atau ACE atau ARB dengan diuretik, atau di sini boleh juga CCB dengan diuretik. Ya, ini merupakan terapi kombinasi yang dianjurkan. Kita boleh dianjurkan combination terapi, tapi pada yang mild hypertension, pada geriatri kita boleh start dengan monoterapi, dan kita di sini dianjurkan kita bisa titrasi dosis. Kalau dengan 2 obat masih belum juga terkendali, kita bisa kombinasi dengan 3 obat. Sebagai contoh di sini kita lihat RAS blocker, kita kombinasi dengan CCB dan kombinasi dengan diuretik, kita bisa berikan triple terapi. Dan beta blocker masih ada tempat, tergantung indikasi, misalnya pasien dengan angina, pasien dengan penyakit jantung koroner, pasien dengan heart failure, pasien dengan usia muda, pada wanita ya dengan simpatis yang tinggi masih masih mendapatkan benefit dengan penggunaan beta blocker. Jawab sekalian, kita lihat di sini. Tentunya kalau kita mengobati pasien hipertensi, kita ingin target berapa yang ingin kita capai. Dan di sini dari International Society of Hypertension, ini dari guideline tahun 2020, dianjurkan targetnya sekurang-kurangnya di bawah 14,9. Ini essential ya. Dan atau at least ya kita bisa menurunkan sistolik 20 mm mercury dan diastolik 10 mm mercury. Dan kita lihat optimal terbaik adalah kalau kita bisa mencapai tensi sistolik kurang dari 130 tetapi tidak kurang dari 120. Jadi range-nya 120 sampai 130, diastolnya 70 sampai 80, dan pada usia lebih lanjut kita harus lebih hati-hati. Dan kita bisa melihat di sini kita upayakan kendali tekanan darah itu sudah dicapai dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 3 bulan. Sejauh sekalian kita masuk di sini ada calcium channel blocker yang merupakan salah satu pilar terapi pada hipertensi, dan kita lihat di sini mekanisme kerjanya adalah dia memblok sesuai namanya, memblok pada calcium channel ya. Kita lihat di sini ini adalah calcium channel, dia blok di sini. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam sini. Dan di sini kita lihat dia memblok secara kompetitif pada L-type calcium channel ya. Jadi ada L-type, ada T-type, dan di sini efek penurunan tekanan darah dikatakan melalui efek terhadap vasodilatasi perifer dan koroner, dan dia juga mempunyai sifat selektif terhadap vaskular ya. Jadi ini merupakan mekanisme kerja daripada calcium channel blocker. Dan kita tahu calcium channel blocker ada 2 kelompok besar, ada dihidropyridin, ada juga yang non dihidropyridin. Dihidropyridin seperti amlodipine ya, kemudian felodipine dan juga lercanidipine. Ada non dihidropyridin seperti verapamil dan diltiazem, dan mekanisme kerjanya kurang lebih sama, tetapi efek terhadap fungsi kardiak berbeda. Kita tahu bahwa seperti non dihidropyridin dia mempunyai efek inotropik negatif, dan juga ada efek terhadap takikardia seperti nifedipine, tetapi tidak pada yang long acting. Dan kita juga bisa melihat di sini berapa efek terhadap ritme ya. Jadi seperti yang non hidropyridin dia mempunyai efek chronotropik negatif, yaitu menurunkan heart rate seperti verapamil dan diltiazem. Nah, ini adalah evolusi dari calcium channel blocker yang dihidropyridin. Ini kita bisa melihat di sini ada yang short acting, ini yang the first generation, nifedipine. Kemudian ada second generation, itu nifedipine jits. Kemudian ada juga yang long plasma half-life, ini adalah amlodipine. Dan yang terakhir adalah yang third generation adalah long receptor half-life. Jadi dia diikat kuat di reseptor, yaitu lercanidipine. Nah, ini adalah mekanisme kerja yang unik dari lercanidipine. Saya kira saya cepat saja. Kita bisa melihat di sini dia sangat selektif ya. Jadi high vascular selectivity. Kemudian kita lihat juga di sini dia mempunyai high lipophilic sehingga dia diikat secara kuat, strong binding pada membran sel. Dan kita bisa lihat dia mengalami difusi secara gradual pada calcium channel. Dan yang berikut kita lihat dia
fiksasi pada reseptor calcium channel blocker, dan yang terakhir kita lihat dia akan menghambat, menginhibisi secara kontinus dan progresif terhadap kalsium ya, dan dia akan punya efek vasodilatasi perifer. Nah, dia mempunyai sifat sangat selektif. Sini kita lihat dibandingkan dengan CCB yang lain seperti lasodipin, amlodipin, felodipin, dan nitratidipin, maka lercanidipin dia sangat selektif. Apa artinya? Dia tidak mempunyai efek inotropik negatif ya, dan dia tidak mempengaruhi fungsi jantung. Kita lihat efek lain yaitu lipofilik yang sangat tinggi. Jadi dia dengan lipofilik ini dia mempunyai efek samping yang lebih ringan, dan dia mempunyai efek long duration, dan juga kita lihat di sini tidak ada risiko terhadap refleks takikardia khususnya dibandingkan dengan amlodipin dan dipin yang lain. Jauh sekalian, tentunya kita ingin melihat efek terhadap penurunan tekanan darah. Kita lihat di sini, ini adalah baseline, ini yang abu-abu. Kemudian kita lihat di sini perbandingan antara lercanidipin dibandingkan dengan amlodipin yang biru muda. Tampak di sini bahwa efek terhadap penurunan tekanan darah ini kurang lebih equal di sini. Dan ini waktunya, ini dalam jam. Kita lihat di sini relatif baik dan juga baik terhadap kontrol terhadap morning surge pagi hari. Dia juga menunjukkan efek penurunan terhadap morning surge, yang kita tahu mempunyai dampak terhadap risiko kardiovaskular yang lebih tinggi. Jauh sekalian, data lain yang terkait dengan TP ratio, kita tahu bahwa makin baik TP ratio, maka obat tersebut akan memberikan benefit dalam penurunan tekanan darah yang lebih panjang. Dan kita lihat di sini lercanidipin dosis 10 mg ini pada populasi adult dan elderly juga menunjukkan TP ratio yang relatif lebih baik dibandingkan dengan amlodipin. Sejauh sekalian, dalam memberikan obat calcium channel blocker, kita sering menjumpai efek samping terjadinya edema, khususnya edema yang pada tungkai. Dan kenapa terjadi edema ini? Dikatakan bahwa amlodipin ini menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah arteriol, dan ini hanya arteriol, tetapi tidak pada venul, ya, sehingga dampaknya akan meningkatkan tekanan pada kapiler dan permeabilitas, dan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap resistensi prekapiler, dan ini akan menyebabkan ekstravasasi cairan sehingga terjadi edema pada kaki. Jadi kita lihat sekali lagi efeknya terutama pada dilatasi arteriol tetapi tidak pada venul. Nah, sedangkan lercanidipin dia mempunyai efek dilatasi terhadap keduanya ya. Jadi terhadap arteriol dan juga terhadap venul ya. Sehingga dia akan menurunkan tekanan kapiler dan ini akan mengurangi edema. Kita lihat di sini efek edema untuk lercanidipin jauh ya dibandingkan dengan nifedipin dan amlodipin. Kita lihat di sini range-nya cuma 1,2% yang paling rendah dibandingkan dengan amlodipin 6-15%. Dan kita juga melihat di sini ada suatu studi yang menarik yaitu pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan obat CCB konvensional seperti amlodipin, nifedipin, JITS, dan nitratidipin, dan serta felodipin, ini menunjukkan efek ankle edema, headache, flushing, dan skin rash, dan di switch ya selama 4 minggu kemudian di switch dengan lercanidipin, ini yang merah, ternyata ada penurunan terhadap ankle edema. Dan setelah itu di stop, 4 minggu kemudian diberikan kembali obat dari konvensional CCB, ternyata dia meningkat kembali edemanya, demikian juga rash untuk headache, flushing, dan skin rash. Jadi sekali lagi, benefit daripada lercanidipin dalam efek adverse event, dia relatif lebih rendah dibandingkan dengan konvensional calcium channel blocker.
Dan ini data yang menarik, studi dari Leonetti yang menunjukkan bahwa insiden edema itu lebih rendah separuhnya, 51%. Ya. Ini amlodipine dan ini adalah lercanidipine. Kemudian untuk withdraw, jadi penghentian obat karena edema, itu dapat diturunkan sampai 75% pada penggunaan lercanidipine. Jawab sekalian, apakah lercanidipine juga memberikan proteksi terhadap ginjal? Ini ada yang menarik, di sini ada penelitian dari Hart-Bakris dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa lercanidipine dia di sini mempunyai efek terhadap arteriol aferen pada glomerulus, pada channel L dan T, dan kita juga lihat di sini ada efek terhadap arteriol eferen ya. Jadi dia lercanidipine dia bisa memblok pada L and T type channel itu secara bersama dengan sangat selektif, dan di sini efeknya adalah vasodilatasi both pada keduanya ya. Jadi pada F aferen maupun eferen, sehingga dia mengurangi tekanan intraglomerulus sehingga memberikan benefit terhadap proteksi ginjal. Jawab sekalian, kalau tadi mekanisme kerjanya, kita lihat studinya. Ini ada Zafra study dan Red Level study. Pada Zafra study, kita bisa melihat bahwa lercanidipine bisa memperbaiki parameter fungsi ginjal, dia bisa menurunkan proteinuria sampai 25%. Tentunya ini studinya dia add-on pada pasien dengan mendapatkan ACE maupun ARB, RAS blocker, dan juga ada perbaikan terhadap creatinine clearance sampai 10%. Dan dari studi red level kita bisa melihat bahwa albuminuria juga dapat diturunkan pada kelompok yang mendapatkan lercanidipine dibandingkan dengan amlodipine ya, pada baseline yang sudah mendapatkan enalapril sebelumnya. Sejawat sekalian, kita lihat juga ada benefit terhadap oxidized LDL. Lercanidipine juga mempunyai efek anti-atherogenik. Dan ini yang terakhir, saya kira slide yang terakhir, ada beberapa slide terakhir, bahwa lercanidipine dia relatif tidak mempengaruhi profil metabolik. Dia tidak mempunyai efek terhadap kadar gula darah, ya, baik itu fasting maupun A1C. Walaupun ini ada tren penurunan ya, tetapi ini dikatakan bahwa penurunan karena comply-nya, bukan efek langsung daripada lercanidipine. Jauh sekalian, lercanidipine ini juga sudah masuk dalam obat-obat yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan kita. Tibalah kita pada kesimpulan bahwa hipertensi sampai saat ini masih merupakan problem kesehatan masyarakat dengan angka kejadian yang terus meningkat. Dan dari rekomendasi guideline, baik guideline Eropa, Amerika, internasional maupun di Indonesia, bahwa kendali terhadap tekanan darah akan memberikan proteksi terhadap risiko komplikasi pada organ target, seperti risiko kardiovaskular dan renal, dan risiko pada organ-organ yang lain. Dan CCB, calcium channel blocker, itu merupakan pilar terapi pada hipertensi. Dan relatif fleksibel, bisa dikombinasikan dengan obat-obat lain seperti RAS blocker maupun diuretik. Dan lercanidipine, ini merupakan suatu obat calcium channel blocker generasi ketiga, generasi terbaru, itu menunjukkan perbaikan terhadap outcome kardiovaskular dan bisa mencegah hypertension mediated organ damage dan menunjukkan relatif superior dalam konteks toleransi khususnya resiko terjadinya edema. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Idrus atas materinya yang selalu luar biasa, komprehensif, dan enlightening buat kita semua. Nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi ya, Prof. Baik, sejawat semua, kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu, yaitu Meet the Expert. Untuk itu, bagi yang telah memiliki pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat. Nanti untuk selama 30 menit ke depan, kita akan diskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Hadir di sini
pertanyaan dari Dokter Arif ya untuk Dokter Budiman. Dokter Arif Wibowo menanyakan ke Dokter Budiman untuk CKD stadium 3 yang memerlukan obat trigliserid, pilihannya apa ini, Dok? Langsung saya jawab, dokter. Ya, silakan, Dok. Baik ya, jadi tadi pertanyaannya untuk yang grade 3 ya, CKD Ya, grade 3 ya. CKD, Dok. Baik, jadi untuk eh, CKD yang grade 3 itu yang ideal itu adalah obat-obat yang tidak membebani ginjal ya. Jadi kita sebaiknya itu memberikan eh, iso ikosapen etil ya. Ikosapen etil ya. Ini sangat ideal kalau CKD-nya dengan trigliseridnya lebih dari 150 ya. Ini tidak membebani ginjal ya dan juga terbukti menurunkan risiko jantung pada studi Reduce It ya. Nah, berapa dosisnya ya? Dosisnya itu 2 gram 2 kali sehari. Jadi itu totalnya 4 gram per hari ya. Nah, kita juga bisa memberikan fenovibrat, tetapi dosisnya harus kecil ya. Kalau dosisnya itu untuk yang CKD grade 3 kira-kira itu 54 miligram per hari. Tetapi kalau gemfibrosil tidak boleh ya, kontraindikasi karena pada yang CKD grade 3 dengan gemfibrozil akan bisa menimbulkan rhabdomyolysis. Demikian Dokter Anugrah ini. Baik, jelas sekali Dokter Budiman, terima kasih. Jadi mungkin masih bisa dipakai yang Lipantil ya, Dok. Fenovibrat ya, dosis kecil ya, Dok. Tadi Iya. 54 miligram per hari ya. Mungkin sangat clear. Jadi untuk Dokter Arif Wibowo ini mungkin jawaban pertanyaan dari Dokter Budiman ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Untuk Prof. Idrus, ini ada pertanyaan dari Dokter Ella. Izin bertanya, Prof. Untuk pasien CKD stadium 3, apakah aman pemberian lekarnidipin dalam hal ya, apakah ada dosis tertentu untuk pasien tersebut, Prof? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik. Jadi lercanidipin boleh diberikan pada pasien dengan chronic kidney disease ya. Pada eh, mild to moderate chronic kidney disease. Jadi bahkan ada studinya tadi sudah saya sampaikan. Studi Zafras tadi, pada studi tersebut ternyata dia bisa menurunkan risiko terjadinya proteinuria dan perbaikan terhadap eh, clearance kreatinin. Tapi kita harus hati-hati pada pasien yang stadium yang lanjut ya, CKD ya, dengan apalagi eGFR-nya sudah di bawah 30 dan pasien yang menjalani dialisis itu juga kita harus hati-hati. Untuk dosis biasanya kita start dengan dosis 10 miligram, kita bisa titrasi sampai 20 miligram. Demikian, makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi masih bisa dipakai Zanidip 10 mili ya, Prof. Kalau dari PT Ebert nih, jagoannya lekarnidipin Zanidip 10 mili untuk CKD set 3 ya, Prof. Demikian Dokter Ella, mudah-mudahan menjelaskan. Lanjut lagi, Prof. Ini dari Dokter Afjani. Selamat siang, Prof. Saya izin bertanya bagaimana efek takikardi pada golongan obat lecanidipin, Zanidip ini, Prof. Apakah sama saja dengan CCB yang lain, Prof? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa lercanidipin ini dia kerjanya sangat selektif ya, berbeda dengan yang first generation ya, khususnya first generation seperti nifedipin. Nifedipin ini adalah golongan CCB generasi pertama, dihidropiridin generasi pertama, dan dia mempunyai efek takikardia. Sedangkan lercanidipin ini efek takikardia itu tersebut tidak ada ya, jadi saya kira dia safe ya, dia tidak mempunyai efek takikardia. Baik, terima kasih dokter. Jadi Zanidip ini efek takikardinya minimal sekali ya, Prof. Baik, selanjutnya ini untuk dokter Budiman mungkin ya, dok. Dari kolom chat ditanyakan apakah bisa pasien dengan hiperlipidemi
kombinasi juga mengkonsumsi omega 3 sebagai suplemen. Bagaimana, Dokter Budiman, tanggapannya? Baik, terima kasih Dokter Anugrah ini. Jadi untuk hiperlipidemia kombinasi dengan omega 3 ya. Ya, Jadi itu boleh kita kombinasi, artinya kita kombinasi antara statin, fenobibrat, kemudian dengan omega 3. Tadi omega 3 itu yang tadi Dok, yang ikosapen etil itu omega 3 ya. Jadi dia akan menurunkan LDL-C itu sampai 6%, kemudian menurunkan TG-nya 20%. Dan dia bagus untuk menurunkan MACE-nya itu sampai 25%. Begitu, Dok. ya, luar biasa, Dokter Budiman. Sangat jelas sekali, Dok. Jadi efeknya sangat bagus ya, Dok. Kalau dikombinasi ikosapentin etil ini atau omega 3 sebagai suplemen untuk kombinasi fenofibrat ya, Dok ya. Jadi lipantil sama omega 3 ini cocok banget ya, Dok. Baik, selanjutnya Dokter Budiman, ini ada pertanyaan dari Dokter Susiana Yarmanto. Izin bertanya, Dokter Budiman, konsumsi Lipantil diminum sampai angka trigliserida berapa, Dok? Ataukah sampai normal saja atau aman diminum untuk jangka panjang? Kalau dari penelitian yang tadi itu bisa diminum untuk jangka yang panjang, ya, ya bisa. Ya, kemudian memang kita biasanya targetnya kan tadi di bawah 150 ya, targetnya di bawah 150. Cuman tadi kalau yang apa namanya ada yang oh ya sampai di bawah 150. Demikian dok. Baik, jadi bisa untuk trigliserida sampai di bawah 150 dan aman juga dipakai untuk jangka panjang ya, Dok? Jadi Iya. mungkin diobservasi 3 bulan minum, kemudian bila sudah di bawah 150 masih bisa diminum jangka panjang secara aman. Baik, terima kasih dokter. Lanjut lagi ya dokter. Ini ada pertanyaan dari dokter Askadina. Formulasi fenofibrat yang ditingkatkan dengan nanoteknologi ini menunjukkan hasil lipid yang lebih optimal tanpa bergantung pada asupan makanan. Jadi, menurut pandangan dokter, bagaimana kemajuan teknologi ini dapat mengubah paradigma pengobatan saat ini, dok? Ya, jadi tadi ya, karena tadi kan sebenarnya kalau kita istilahnya makan obat itu jadi lebih lebih gampang gitu, karena dia kita nggak usah makan nasi, itu kan kalau yang fenofibrat yang lama kan mesti harus diisi perutnya dulu, baru dia penyerapannya bagus. Kalau ini, ya misalnya di kantor belum waktunya makan, ya mau makan obat makan aja nggak masalah, karena penyerapannya akan bagus gitu. Jadi dia pada waktu perut kosong itu bagus. Itulah kehebatan daripada nanoteknologi dengan fenofibrat yang 145 miligram. Baik, terima kasih. Jadi, waktunya bisa kapan aja ya, dok? Pagi, siang, Ya sore, kapan gitu, aja nggak bisa. usah. Ya. Baik, terima kasih. Ini sangat mencerahkan sekali ya, dok. Jadi, buat yang suka lupa, ini gampang sekali kita bawa Lipantil kemana-mana kalau mungkin ada eh, gorengan di pagi hari gitu ya, dok ya. Baik, ini dari Dokter Dasril Nizam. Selamat pagi, Dokter Dasril. Ini dokter kami semua di Rumah Sakit Permata Cibubur. Untuk Prof. Idrus nih, Prof. Apakah zanidip dapat diberikan untuk pasien ibu hamil dan anak remaja yang mengalami hipertensi? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama saya mencoba jawab yang terkait dengan hipertensi pada remaja. Eh, Secara teoritis bisa saja diberikan, ya. Jadi boleh diberikan. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa pada usia muda obat antihipertensi itu boleh kita pertimbangkan, terutama penggunaan RAS blocker. Karena faktor yang berperan adalah di sana faktor renin, ya. Tetapi boleh diberikan, ya, tidak ada masalah pemberian pada remaja. Walaupun ada juga yang mengatakan pada usia lanjut, misalnya khususnya geriatri, itu faktor yang berperan terutama pada komponen vaskularnya. Tapi keduanya boleh diberikan. Saya kira tidak ada masalah.
Kemudian terkait dengan kehamilan, secara teoritis sebenarnya bisa ya karena dia golongan kalsium channel blocker. Tapi kalau kita lihat rekomendasi yang dianjurkan sebenarnya kalau untuk kehamilan adalah golongan nifedipin ya, nifedipin. Untuk jangka pendek nifedipin boleh dipertimbangkan. Tapi untuk long term kita tidak menganjurkan lagi penggunaan nifedipin pada pasien-pasien hipertensi ya. Jadi pada pasien hipertensi dan kehamilan itu boleh kita pakai alfa metil dopa ya, kemudian golongan nifedipin atau golongan beta blocker labetalol ya. Jadi itu yang boleh kita pertimbangkan. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Ini eh, sangat luar biasa penjelasan untuk anak remaja yang mengalami hipertensi dan ibu hamil. Jadi masih boleh ya Prof, walaupun yang lebih ditekankan mungkin penggunaan RAS blocker pada remaja dan penggunaan nifedipin, CCB yang jangka pendek ya Prof. Baik, terima kasih Prof. Lanjut lagi nih Prof, dari Dokter Yustin ya mungkin. Bagaimana dengan imun menyusui Prof? Apakah bisa diberikan lekarnitidin juga? Maaf, pertanyaannya apa? Untuk ibu menyusui, apakah boleh diberikan Ya, lekarnitidin secara Prof? teoritis bisa, sama seperti yang golongan CCB, nifedipin yang lain ya. Pada kehamilan, menyusui ya, secara teoritis bisa, tetapi lebih lazim kita menggunakan golongan yang tadi ya, yang dianjurkan itu nifedipin salah satunya lebih banyak penelitiannya. Baik, ini juga menyambung Prof dari Dokter Christine. Izin bertanya, apakah boleh diberikan pada ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsi? Ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya, Prof. Jadi mungkin kita skip aja. Tapi apakah ada efek samping seperti udem tungkai, Prof, untuk pemberian zanidip ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa lercanidipin efek terhadap edema tungkanya ini paling rendah di antara golongannya. Karena apa? Dia mempunyai efek vasodilatasi terhadap arteriol sekaligus venula. Ya, sehingga efek peningkatan tekanan pada intravaskular itu lebih rendah. Ya, jadi edema tetap ada, tetapi paling kecil. Ya, jadi sekitar setengahnya daripada amlodipin. Ya, apalagi juga yang golongan dipin yang lain, dihidropiridin yang lain. Jadi masih ada efek edema, tapi paling kecil, ya, paling rendah. Baik, tapi belum di cover BPJS ya, Prof. Ya, ini mudah-mudahan bisa masuk BPJS yang kita doakan ini. Amin, amin. Baik, Prof. Terima kasih. Boleh lanjut lagi, Prof? Ya, silakan. Jadi mohon izin mungkin sekali lagi bagaimana efektivitas penurunan tekanan darah dengan menggunakan zanidip, lekarnidipin ini dibandingkan golongan CCB yang lain, Prof. Ya, jadi tentunya kalau menjawab pertanyaan ini, tentunya kita melihat data ya. Kita lihat ada suatu studi yang membandingkan dengan amlodipin. Nah, pada studi itu dia equal ya, jadi dia sama baik dalam efek penurunan tekanan darah dibandingkan dengan misalnya yang cukup sering dipakai itu amlodipin ya. Jadi lercanidipin dia sama baik dalam menurunkan tekanan darah, tetapi dalam konteks safety, dalam konteks adverse event dia paling rendah ya efek terhadap edemanya. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi ada keunggulan yang tadi ya, Prof. Kemudian kalau kombinasi dengan antihipertensi lainnya, Prof, apakah boleh kombinasi? Ya, tentunya boleh ya. Jadi kalau dianjurkan di guideline, kita boleh mengkombinasi dengan RAS blocker, misalnya ACE inhibitor atau ARB ya. Dengan berbagai sartan boleh ya, dengan berbagai ACE inhibitor boleh maupun dengan diuretik ya, dengan diuretik juga boleh dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Ya, baik. Ini kalau udah ada Dokter Ruby, rasanya sudah ada aba-aba untuk ditutup ini. Baik, mungkin sejawat sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, saya kira. Mungkin kita telah sampai ke penghujung acara. Sebelum saya membacakan kesimpulan, mungkin ada take home message dari Dokter Budiman, mungkin dari atau dari Prof. Idrus.
untuk peserta webinar kali ini. Silakan dokter, Prof. Baik, terima kasih Dr. Anugrahini. Jadi memang dengan adanya peningkatan insidence daripada penyakit diabetes, jadi memang banyak problem pada metabolik ya. Jadi pada pasien-pasien yang diabetes dengan gula darah yang tidak terkontrol, sering akan terjadi dislipidemia, di mana trigliseridanya akan naik. Dan bahkan pada akhir-akhir ini, banyak pasien yang kenaikan trigliseridnya begitu tinggi sehingga menyebabkan pankreatitis. Jadi ada beberapa, saya kira kasusnya agak cukup banyak sekarang ya. Nah, dengan ditemukannya fenovibrat yang tadi yang nanoteknologi yang 145 miligram ini sangat bermanfaat untuk kita ya untuk mengobati hipertrigliseridemia pada pasien tersebut. Terima kasih Dr. Anugrahini. Terima kasih dokter. Ini sangat komprehensif sekali nih oleh-olehnya yang akan kita bawa. Mungkin dari Prof. Idrus ada take home message, Prof. Ya, terima kasih. Jadi saya menganjurkan, dan bukan saya yang menganjurkan, sebenarnya ini rekomendasi dari WHO ya, menganjurkan bahwa kita dianjurkan khusus pada pasien hipertensi itu melakukan pemeriksaan tensi sendiri di rumah. Namanya home blood pressure monitoring. Jadi kalau bisa dianjurkan sekurang-kurangnya sekali sehari. Targetnya terbaik antara 120 sampai 130 sistolik, diastolik 70 sampai 80. Sekurang-kurangnya di bawah 14,9. Ya, jadi ini penting kita edukasi, dan juga selain obat-obatan jangan melupakan lifestyle modification. Ya, ini sering terlupakan ini, padahal ini juga penting ya. Jadi turunkan berat badan, kemudian rajin olahraga seperti Dokter Budiman, rajin main pingpong ini ya. Kemudian juga menghentikan rokok dan juga menghindari alkohol ya. Dan pola makan yang baik, banyak sayur buah, kurangi garam. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Idrus. Terima kasih atas take home message-nya. Mungkin izinkan saya menarik kesimpulan. Jadi pada pasien diabetes dan sindrom metabolik sering dijumpai kadar non-HDL kolesterol yang berkontribusi meningkatkan resiko kardiovaskuler sehingga penambahan fenovibrat yang terbaru dapat mengurangi resiko tersebut. Dengan penggunaan nanoteknologi, memungkinkan fenovibrat dosis optimal dapat dicapai kapan saja untuk perbaikan profil lipid. Kemudian pedoman terbaru hipertensi menggarisbawahi pentingnya stratifikasi risiko kardiovaskuler dan lekarnidipin dalam manajemen hipertensi dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan kerusakan organ akibat hipertensi dengan profil dan toleransi yang lebih baik dibandingkan dengan CCB yang lain. Terima kasih. Mungkin kita telah sampai ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Idrus dan Dr. Budiman. Kami ucapkan jazakumullah khair pada guru besar kami, Prof. Idrus dan Dr. Budiman. Semoga sharing ilmunya selalu menjadi berkah dan amal jariah buat Prof. Idrus dan Dr. Budiman untuk menjadi bahan tata laksana pasien dalam praktek kami semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Terima kasih juga kepada para peserta webinar kerjasama dari PT Ebot Indonesia dan Rumah Sakit Permata Cibubur. Izinkan saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan saat saya memandu acara. Semoga acara webinar kali ini bermanfaat untuk sejawat semua. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dr. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi Anugrahini. wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Aurora. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Anugrahini, spesialis penyakit dalam yang telah memandu acara webinar kedokteran pada hari ini, sehingga berjalan lancar dan sukses. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Idrus Aldi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, serta Dr. Budiman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Nah, untuk rekan sejawat sekalian, kami informasikan kembali untuk mengunduh sertifikat SKP, mohon menyelesaikan langkah yang ada di LMS. Nanti akses pembelajarannya akan dibuka jam 1 siang,
sampai pukul 23.59 malam ini. Gitu. Kemudian sebelum kita menutup acara, akan ada presentasi dari PT Abbott Indonesia yang akan diwakilkan oleh Mbak Bella Maulidia. Kepada Mbak Bella, kami persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Dr. Ruby atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella dari PT Ebet Indonesia. Sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Sakit Permata Cibubur, Prof. Idrus, Dr. Budiman, dan Dr. Anggreni, juga Dr. Ruby, serta panitia atas terselenggaranya acara hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk pasien-pasien khususnya. Izinkan saya memperkenalkan atau mempresentasikan produk-produk unggulan dari PT Ebet Indonesia. Yang pertama ada produk Zanidip berisi lecarnidipin yang tadi sudah dibahas dengan sangat komprehensif sekali terkait penata laksanaan hipertensi oleh Prof. Idrus. Jadi kalau Zanidip ini kita sebutnya merupakan kalsium channel blocker dengan mekanisme yang unik. Zanidip ini sendiri dapat efektif mengontrol tekanan darah selama 24 jam. Kemudian, seperti yang sudah dipaparkan pada studi-studi sebelumnya, Zanidip ini memiliki efek samping yang lebih minimal dibandingkan amlodipin, termasuk kejadian ankle edemanya yang lebih rendah, serta kemampuan melindungi target organ. Next. Boleh, ya. Oke. Kemudian keunikannya sendiri terkait dengan minimnya efek samping, ini kita ada studinya yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Prof. Idrus terkait efek samping Zanidip yang lebih rendah dibandingkan kalsium channel blocker lainnya. Dari penelitian ini, efek samping Zanidip pada kejadian ankle edema, sakit kepala, kemerahan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan amlodipin. Kemudian, Zanidip juga memberikan efek vasodilatasi tidak hanya pada prekapiler tapi juga pada postkapiler sehingga mampu menurunkan tekanan kapiler dan menurunkan kejadian ankle edema. Next. Zanidip juga memiliki kemampuan untuk melindungi 3 target organ, yaitu otak, jantung, dan ginjal. Pada otak, pengobatan dengan lecanidipin menunjukkan peningkatan fungsi kognitif setelah 6 bulan pengobatan, terutama pada pasien-pasien yang sudah terkontrol tekanan darahnya. Kemudian pada jantung, seperti yang tadi dipaparkan pada studinya, bahwa Zanidip ini dapat memberikan efek vasodilatasi tanpa terjadinya refleks takikardi yang signifikan, serta memberikan proteksi pada ginjal, di mana Zanidip ini sendiri menyebabkan vasodilatasi tidak hanya pada arteri aferen, tapi juga pada eferennya, sehingga bisa memberikan proteksi kepada ginjal. Kemudian untuk akses, Zanidip ini sendiri sudah tersedia di InHealth, sehingga memberikan kemudahan pada pasien untuk mendapatkan produk tersebut. Zanidip ini terdiri dari 2 SKU atau 2 sediaan, yaitu kemasan yang 10 mg dan 20 mg. Next. Kemudian selanjutnya ada produk unggulan dari PT Ebet Indonesia juga, yaitu Lipantil. Lipantil dengan Fenovibrat. Di sini untuk Lipantil ada 3 SKU, yaitu Lipantil Penta 145 dengan teknologi nanopartikel, kemudian dengan teknologi nano, kemudian Lipantil Supra 160 mg, dan Trilipix yang berisi klolin Fenovibrat. Next. Kemudian ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Dr. Budiman bahwa penanganan LDLC dengan statin only masih menyisakan resiko residual kardiovaskular sebesar 77%, yang mana ini belum tertangani dengan pengobatan statin saja. Next. Kemudian kita ada studinya dari Eclipse
Eclipse tadi, di mana menggambarkan bahwa penggunaan fenovibrat kombinasi dengan statin ini terbukti menurunkan resiko penyakit jantung koroner, stroke iskemik, serta kematian pada pasien-pasien dislipidemia. Pada pasien-pasien dengan sindrom metabolik, resiko ini turun sampai 26%. Kemudian pada pasien-pasien dengan kadar HDL-C yang rendah atau trigliserid yang tinggi, resiko-resiko ini turun sampai 36%. Next. Nah, ini Lipantil Penta dengan keunggulannya merupakan satu-satunya fenovibrat dengan teknologi nanoteknologi, sehingga memberikan pencapaian lipid yang lebih baik pada pasien, serta lebih banyak pasien yang mencapai target lipid. Juga dengan teknologi nanoteknologi ini tidak ada food effect, sehingga Lipantil Penta ini dapat dikonsumsi baik dengan makanan ataupun tanpa bersama makanan. Next. Kita juga ada penelitiannya bahwa penggunaan Lipantil Penta ini terbukti mampu meningkatkan jumlah pasien yang mencapai target lipid sebesar 11% dibandingkan dengan penggunaan yang fenovibrat 160. Jadi ketika dibandingkan antara penggunaan Lipantil Penta dibandingkan dengan fenovibrat 160, ini jumlah pasien yang mencapai target lipidnya meningkat sebesar 11%. Next. Lipantil Penta, Trilipix, dan Lipantil Supra juga sudah tersedia di InHealth untuk memudahkan akses pasien. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Dr. Ruby. Ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Bella dari PT Abbott Indonesia atas pemaparannya. Demikian rangkaian acara seminar kedokteran hari ini telah kita ikuti bersama. Semoga materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi referensi ilmiah yang aplikatif dalam praktek kedokteran sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, moderator, serta peserta yang telah berpartisipasi secara aktif. Dan ucapan terima kasih kami yang tulus juga disampaikan kepada sponsor utama kegiatan hari ini, yaitu PT Abbott Indonesia, atas dukungan dan kolaborasinya dalam terselenggaranya seminar kali ini. Sampai jumpa di kegiatan ilmiah berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zanidip, obat antihipertensi dengan bahan aktif lercanidipin hydrochloride yang merupakan kalsium channel blocker terbaru generasi ketiga, efektif mengontrol tekanan darah selama 24 jam secara smooth dan gradual, dibuktikan melalui penelitian De Giorgio 1999. Zanidip memiliki pola penurunan tekanan darah yang berhimpit dengan amlodipin berdasarkan monitoring 24 jam ABPM, Ambulatory Monitoring Blood Pressure, menunjukkan efektivitas Zanidip setara dengan amlodipin baik untuk penurunan sistolik maupun diastolik. Zanidip bekerja dengan mekanisme kerja unik yang selektif bekerja di pembuluh darah dan berikatan kuat di membran sel. Saat dikonsumsi oleh pasien, Zanidip memiliki selektivitas vaskular yang tinggi sehingga tidak menimbulkan efek kardiak. Kemudian Zanidip memiliki sifat lipofilik yang tinggi sehingga mampu bertahan lama dan fokus bekerja di reseptor, membuat durasi kerja panjang dan efektivitas optimal. Setelah berikatan dengan membran sel, Zanidip berdifusi perlahan ke dalam kanal kalsium, membuat pasien minim mengalami takikardi. Zanidip akan mengikat reseptor kanal kalsium LNT. Inilah yang menjadi keunggulan Zanidip dengan efek samping ankle edema yang rendah. Zanidip secara progresif dan berkelanjutan menghambat kalsium sehingga mencegah kontraksi vaskular, terjadi dilatasi dan akhirnya menurunkan tekanan darah. Lercanidipin menyebabkan vasodilatasi pada arteriole pre dan post kapiler.
sehingga dapat menurunkan tekanan kapiler yang membantu mengurangi kejadian ankle edema. Zanidip juga terbukti memiliki kejadian efek samping yang lebih minimal dibandingkan CCB konvensional. Hal ini dibuktikan dalam studi Lercanidipine Challenge Trial LCT oleh Borghi tahun 2003 yang membuktikan bahwa Zanidip memiliki efek samping 50% lebih minimal pada ankle edema, sakit kepala, kemerahan pada kulit, dan ruam dibandingkan penggunaan CCB konvensional. Zanidip juga terbukti mampu meningkatkan parameter fungsi ginjal pada JAFRA Studi yang dilakukan oleh Robles dan tim tahun 2005, terbukti bahwa penggunaan Zanidip mampu menurunkan kadar proteinuria sebesar 25% dan meningkatkan creatinine clearance sebesar 10% selama 6 bulan. Pada Red Level Studi, penggunaan Lercanidipine bersama enalapril terbukti secara signifikan menurunkan albuminuria dibandingkan amlodipine dan enalapril. Zanidip juga terbukti memberikan perlindungan pada 3 target organ, yaitu otak, meningkatkan fungsi kognitif setelah pengobatan 6 bulan, jantung, bersifat lipofilik dan selektif kardiovaskular yang tinggi, sehingga memiliki efek samping takikardi yang rendah. Ginjal menyebabkan vasodilatasi di kedua pembuluh darah aferen dan eferen yang dapat menurunkan tekanan intraglomerular, meningkatkan proteksi dan parameter fungsi ginjal. Gunakan Zanidip sebagai obat antihipertensi yang efektif mengontrol tekanan darah selama 24 jam dengan mekanisme kerja yang unik dan memberikan efek samping yang lebih minimal pada pasien. Zanidip, obat antihipertensi dengan bahan aktif Lercanidipine hydrochloride yang merupakan kalsium channel blocker terbaru generasi ketiga, efektif mengontrol tekanan darah selama 24 jam secara smooth dan gradual, dibuktikan melalui penelitian De Giorgio 1999. Zanidip memiliki pola penurunan tekanan darah yang berhimpit dengan amlodipine berdasarkan monitoring 24 jam ABPM, Ambulatory Monitoring Blood Pressure, menunjukkan efektivitas Zanidip setara dengan amlodipine baik untuk penurunan sistolik maupun diastolik. Zanidip bekerja dengan mekanisme kerja unik yang selektif bekerja di pembuluh darah dan berikatan kuat di membran sel. Saat dikonsumsi oleh pasien, Zanidip memiliki selektivitas vaskular yang tinggi sehingga tidak menimbulkan efek kardiak. Kemudian Zanidip memiliki sifat lipofilik yang tinggi sehingga mampu bertahan lama dan fokus bekerja di reseptor, membuat durasi kerja panjang dan efektivitas optimal. Setelah berikatan dengan membran sel, Zanidip berdifusi perlahan ke dalam kanal kalsium, membuat pasien minim mengalami takikardi. Zanidip akan mengikat reseptor kanal kalsium LNT. Inilah yang menjadi keunggulan Zanidip dengan efek samping ankle edema yang rendah. Zanidip secara progresif dan berkelanjutan menghambat kalsium sehingga mencegah kontraksi vaskular, terjadi dilatasi dan akhirnya menurunkan tekanan darah. Lercanidipine menyebabkan vasodilatasi pada arteriol pre dan post kapiler sehingga dapat menurunkan tekanan kapiler yang membantu mengurangi kejadian ankle edema. Zanidip juga terbukti memiliki kejadian efek samping yang lebih minimal dibandingkan CCB konvensional. Hal ini dibuktikan dalam studi Lercanidipine Challenge Trial LCT oleh Borghi tahun 2003 yang membuktikan bahwa Zanidip memiliki efek samping 50% lebih minimal pada ankle edema, sakit kepala, kemerahan pada kulit, dan ruam dibandingkan penggunaan CCB konvensional. Zanidip juga terbukti mampu meningkatkan parameter fungsi ginjal pada JAFRA Studi yang dilakukan oleh Robles dan tim tahun 2005, terbukti bahwa penggunaan Zanidip mampu menurunkan kadar proteinuria sebesar 25% dan meningkatkan creatinine clearance sebesar 10% selama 6 bulan. Pada Red Level Studi, penggunaan Lercanidipine bersama enalapril terbukti secara signifikan menurunkan albuminuria dibandingkan amlodipine dan enalapril. Zanidip juga terbukti memberikan perlindungan pada 3 target organ, yaitu otak, meningkatkan fungsi kognitif setelah pengobatan 6 bulan, jantung, bersifat lipofilik dan selektif kardiovaskular yang tinggi, sehingga memiliki efek samping takikardi yang rendah. Ginjal menyebabkan vasodilatasi di kedua pembuluh darah aferen dan eferen yang dapat menurunkan tekanan intraglomerular, meningkatkan proteksi dan parameter fungsi ginjal. Gunakan Zanidip
sebagai obat antihipertensi yang efektif mengontrol tekanan darah selama 24 jam dengan mekanisme kerja yang unik dan memberikan efek samping yang lebih minimal pada pasien.